Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini nih ya, saya dapat kabar berita yang cukup menyenangkan. Kenapa? Karena akhirnya saya berhasil mengumpulkan aksesoris untuk Honda ADV 160. Dan di video ini saya akan mencoba mengetengahkan kepada teman-teman sekalian tutorial mungkin ya, bagaimana caranya memasang aksesoris plug and play ini ke Honda ADV 160. Dan kenapa yang dipilih adalah aksesoris genuine atau aksesoris asli gitu ya. Yang pertama adalah karena saya ingin biasanya itu memiliki gitu ya motor yang nggak disamain sama motor-motor Honda ADV 160 lainnya jika ketemu misalkan di jalanan gitu ya, atau bisa membedakan kalau misalkan lagi di parkiran motor ADV 160 saya yang mana gitu. Dan ini merupakan bukan salah satu alasan, mungkin ya alasan umum hampir semua pemilik sepeda motor ingin memiliki sepeda motor yang bisa diciriin gitu, bisa dilihat ada perbedaannya dengan motor lain. Oleh karena itu dipilihlah salah satunya adalah aksesoris genuine. Walaupun saya juga memasang ada beberapa aksesoris non genuine atau yang bukan asli dari Honda. Kayak misalkan teman-teman sekalian bisa lihat di vlog sebelumnya saya memasang kayak handguard, terus habis itu tempat untuk ponsel dan segala macam. Namun kali ini kita akan fokus bagaimana tutorial memasang Honda genuine aksesoris di Honda ADV 160. Nah, nih teman-teman sekalian nih ya, di bawah ini saya udah siapin beberapa aksesoris yang berhasil saya kumpulkan selama beberapa hari ini. Kita lihat yuk. Nah, ini dia teman-teman sekalian, beberapa aksesoris yang telah berhasil saya kumpulkan juga berdasarkan juga bantuan juga dari bagian part division dari Astra Honda Motor gitu ya. Nih, kayak yang pertama ini adalah handguard ya, ADV. Ini ada apa namanya, kodenya 430 dan seterusnya gitu ya. Hadir dua gitu ya, dua handguard ya. Kalau misalkan saya buka warnanya hitam, dan ternyata memang secara umum gitu ya handguardnya ini kan plastik gitu ya, terus di ujung sebelah sini itu juga tetap ada pemberatnya gitu lah teman-teman sekalian. Lalu setelah itu apalagi ya selain handguard, saya juga berhasil mengumpulkan nih teman-teman sekalian, ini tuh namanya adalah panel step floor gitu ya, panel step floor. Untuk panel step floor sepertinya tidak akan ditempel-tempel, tapi ini jadi kayak replacement. Jadi panel step floor sebelumnya dari ADV 160 yang karet itu diganti pakai ini. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Lalu saya juga berhasil mengumpulkan ini nih garnish air cleaner ya. Terus habis itu ini garnish juga nih, garnish untuk apa namanya tuh, cover dari radiator. Terus habis itu juga saya berhasil center pad rubber. Nah, ini untuk ditutup pembuka bensin. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Caranya adalah nanti ditempel. Lalu saya juga memperoleh nih teman-teman sekalian tiga varian dari cover dari remote. Nah, ada yang warnanya hitam dicampur kayak ini chrome gitu ya. Terus habis itu ada yang merah. Terus ada yang rose gold ya, jadi kayak gold tapi agak-agak sedikit merah gitu, rose gold. Nah, langsung aja kita coba pasang yuk. Nah, yang pertama ya kita akan pasang garnish air cleaner. Box filter udaranya ini common part dengan PCX. Pada dasarnya dia memiliki boleh dibilang produk dengan kode dan segala macam yang sama seperti kayak PCX. Oke teman-teman sekalian, kita coba buka. Nih bentuknya kayak gini, hadir ini kayak buat alkohol ya, alkohol untuk bersihin. Lalu ini dia tulisannya ada 164 valve kayak gitu di sini, dan ini tempelnya di mana nih? Nah, ini dia nih, masih bingung, kayaknya di sini nih. Nah, di sini ada persis 164 valve ditaruh di bawah. Nah, kayak gini teman-teman sekalian. Kalau dibaca juga pada dasarnya begitu. Ya, di sini ada juga caranya untuk nempel. Yang pertama adalah ini dilap dulu ya, daerah untuk tempelan stikernya gitu ya, menggunakan ini one swap ini. Coba kita langsung aja kerjain teman-teman sekalian. One swapnya dibuka. Wah, ini kayak begini doang nih, lap gitu ya. Sini dilapin aja deh, biar bersih, benar-benar bersih, sehingga dia nanti bisa nempel dengan bagus gitu. Lalu setelah itu kita tunggu sebentar, karena ini kan
apa namanya, alkohol, jadi dia gampang menguap. Nah, sambil menunggu ini kita copotin dikit-dikit ya, kayak double tip gitu ya teman-teman sekalian. Dan sambil menunggu ternyata itu udah cukup kering. Nah, udah cukup kering di sini, tinggal kita tempel deh. Gitu, pelan-pelan dulu, pasin tempatnya ya, lalu tekan teman sekalian dari samping, dari belakang, dari depan, jangan sampai ada yang lepas gitu. Nah, selesai deh untuk yang ini ya, garnish di bagian bawah dari filter udara. Nah, teman-teman kalian, bagian yang kedua adalah kita akan tempelin aksesoris genuine parts ADV 160, yaitu berupa center pad rubber. Nah, gitu. Sepertinya ini berbeda dengan part yang mau dipakai, kayak misalkan untuk di PCX 160. Ini partnya kayak gini, nih karet gitu, ntar taruh di sini. Dan ini tuh karet lagi 2 ya, sepasang. Ntar kita taruh sini, saya masih belum tahu nih naruhin di bakalan di mana gitu ya. Wah, enggak, ternyata enggak 2 pasang, ada lagi teman-teman sekalian, kecil-kecil nih. Ini entah taruh di mana nih ya. Ya, ada 2 lagi. Terus habis itu ada swab alkoholnya juga. Ya, terus ada kayak gini, ini apa ya? Mungkin ini lem juga sih kayaknya sih, lem gitu. Kalau kita buka gitu ya, misalkan apaan sih ya? Penasaran. Nah, bleber-bleber sampai keluar teman-teman sekalian. Nggak tahu, ini kayaknya lem nih ya, tapi udah habis nih, nggak ada apa-apanya, udah kering lemnya. Sepertinya kayak lem gitu teman-teman sekalian. Ya, nggak apa, kita akan langsung pasang aja. Nah, yang pertama adalah kita mesti bersihin ini dulu dengan alkohol nih, supaya bersih beneran. Dan apa namanya, ini selotip-selotip ini bisa nempel dengan bagus di sana, terutama yang di pinggir-pinggir nih teman-teman sekalian. Lalu ya, untuk menunggu dia kering, baik lagi kita buka selotip-selotipnya. Nah, jadi setelah ini dilepas, tinggal pasang center ya, pasangnya ya seperti sini teman-teman sekalian. Nah, lalu mulai kencengin deh bagian ini ya. Nah, jadi deh ditutup, ini udah ketutup gitu ya. Sekarang kita tinggal pasang yang bagian atasnya. Nah, jadi pakai yang atasnya tuh kayak gini, ada segini, ada 2 ya, kecil-kecil dan besar-besar. Pasangnya ini gini ya, yang pertama, terus yang kecilnya taruh di sini kayak gitu ya. Dibuat tempel langsung gitu. Dan yang kecilnya sekarang nih, ya kayak gitu ya. Dan yang bagian sebelah kanannya sekarang gampang ya, kali ini mah gede sih soalnya, yang sampai miring. Langsung teman-teman sekalian. Terus habis itu bagian yang kecilnya deh tuh. Oke, gimana nih kayaknya nih? Oh, gini. Mantap ya. Apa namanya, boleh dibilang stiker karet. Stiker karet untuk bagian daerah deket tutup bahan bakar. Nah, next yang kita pasang adalah nih teman-teman sekalian, garnish radiator ya. Jadi radiator garnish untuk di daerah tutup radiator ini gitu lah, sebagai pemanis aja. Partnya boleh dibilang mirip dengan yang dipakai oleh di PCX, sama. Jadi gini, garnish warna chrome begini ya, warna chrome. Lalu ada kayak ininya, jadi pasangnya itu di sini gitu. Kalau dipasang tuh kayaknya di sini gitu ya teman-teman sekalian ya. Kita akan pasang di sini nanti gitu. Oleh karena itu di daerah sini nanti harus dibersihin gitu ya. Di sini juga ada, ini dikasih kayak alkohol swabnya juga nih ya, alkohol swabnya juga ada. Langsung aja nih kita bersihin nih teman-teman sekalian menggunakan alkohol swab di sini biar bersih ya, bener mantep kalau nanti ditempelin pakai double tip gitu. Sudah kita ini dengan alkohol swab. Nah, tinggal kita copot-copot. Ini banyak banget nih bagian belakangnya nih, apa namanya, selotip-selotipnya. Nah, jadi selotipnya ya,
sudah dilepas bagian luarnya gitu ya. Sekarang kita akan coba untuk tempel langsung di sini. Ya, tadi udah kita bersihin pakai alkohol swab. Nih, ya, oke. Tuh, lalu dikasih tekan sama teman-teman sekalian di sini ya, biar penuhnya lem di double tipnya benar-benar bisa bikin dia nempel. Untuk bagian cover radiator sudah selesai. Nah teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah kita akan coba untuk mengganti rubber step floor ya, rubber step floor dari ADV 160 ini. Nah ini dia teman-teman sekalian, bentuknya kayak gini, dan ini tuh kita akan nyobain di sini nih. Jadi ini tuh yang penggantinya itu bentuknya secara umum dimensinya sama, cuman dia ada kayak tambahan logam di bagian atasnya gitu teman-teman sekalian. Caranya adalah ini bagian yang aslinya ya, kita copot. Dia tuh cuma ditempel, dipakein kayak gini doang, ditancap-tancapin gitu doang pada dasarnya gitu. Dan kalau teman-teman sekalian mau bersihin ini juga bisa sekalian dulu bersihin gitu ya. Nah, kalau mau langsung dipakein pasang juga boleh. Jadi ini tinggal dipasang gini aja teman-teman sekalian, di tusuk-tusuk di tempat yang sama gitu, persis di tempat dia yang samanya ya, nancep semua. Wah, masih kurang rapi nancepnya. Nah, full teman-teman sekalian. Setelah nancep baru deh kita coba untuk copot nih. Ini teman-teman sekalian. Nah, ya, lapisan yang biru-biru ini tinggal dilepas. Kalian mesti lepas juga untuk bagian yang sebelah kiri ya, karena ini kan masih sebelah kanan, dengan cara yang persis sama seperti yang dilakukan untuk rubber step floor sebelah kanan ini. Nah gitu teman sekalian, secara umum sih lebih keren karena dia tuh udah ada bagian logamnya gitu sekarang. Yes, mantap nih ya gitu. Lalu sebelah kirinya deh. Nah yang ketiga nih teman-teman sekalian. Oke, untuk sementara kita lihat di sini ya, yang ketiga adalah handguard ya. Pada dasarnya dia handguardnya itu secara umum harusnya sih lebih memproteksi daripada handguard yang biasa saya pakai di sini ya. Ini yang saya pakai ini buatan apa ya, kalau nggak salah mereknya tuh bike kayak gitu kalau nggak salah ya. Terus habis itu dia itu kan nggak ada tulangnya, sementara kalau yang Honda Genuine Parts itu bisa dibilang ini tuh walaupun gimana juga ada tulangnya teman-teman sekalian ya. Jadi ada tulangnya cukup tebal ya, walaupun dia plastik tebal, saya nggak tahu dalamnya mungkin ada besinya tebal. Terus habis itu ini bagian knuckle-nya gitu ya, bagian knuckle itu di baut bagian depan itu menggunakan 2 baut, di bagian belakang 2 baut. Nah sementara teman-teman sekalian bisa lihat di sini tuh ada kayak besi itu di sini, besi di ujung, dan ini tuh besinya itu untuk menggantikan posisi dari besi yang ini nih. Nah jadi ini tuh nanti dilepas, ini biasanya agak susah teman-teman sekalian, mungkin harus pakai baut yang panjang atau menggunakan apa namanya, pembuka baut yang dipukul gitu ya, sehingga dia bisa lepas. Lalu stabilizer pemberatnya ini ya, pemberatnya dicopot masukin. Jadi jangan takut di sini ada pemberat, karena di sini juga pemberatnya udah ada. Jadi memang secara umum handguardnya ini sebagai pemberat juga kayak gitu loh teman-teman sekalian. Nah jadi seperti itu kalau misalkan handguard ini dipasang tuh kayak gini bentuknya. Namun tadinya saya mau pasang double gitu ya, jadi tapi ternyata antara handguard yang lama dengan handguard yang baru itu posisinya tepat banget pas, sehingga ya gak susah. Untuk sementara saya pasang yang ini dulu ya, sama beberapa bulan depan sebelum nanti kita akan pasang di sini. Nah jadi seperti itulah teman-teman sekalian. Nah jadi tadi udah saya share ke teman-teman sekalian tutorial cara memasang beberapa aksesoris resmi Honda untuk Honda ADV 160. Pada dasarnya secara umum ya, build quality dari aksesorisnya mendekati, dan bahkan beberapa part itu bahkan menurut saya sih lebih bagus dibandingkan dengan part OEM yang aslinya gitu ya. Kayak misalkan rubber step floor untuk yang aksesoris itu kalau si pegang-pegang itu lebih tebal daripada rubber step floor yang aslinya gitu. Dan itu menunjukkan bahwa aksesorisnya bahkan lebih baik dibandingkan dengan part standarnya gitu. Dan kalau untuk yang lain pasti lebih cantik. Kenapa? Karena kayak garnishnya itu jauh lebih kayak mengkilap, glowing karena dia chrome gitu ya. Yang pada dasarnya membuat motor ini memiliki tingkat beautification lebih bagus, dan pastinya lebih mudah dikenali karena ada sedikit perbedaan yang dapat kita bisa lihat
untuk membedakan dengan ADV 160 yang lain. Itu aja, mudah-mudahan konten dari tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.